Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bertemu lagi kita pada mata kuliah metode penelitian kualitatif, rekan-rekan ya, di pertemuan terakhir. Pertemuan yang akan kita gunakan untuk menyimpulkan seluruh rangkaian materi yang nantinya mungkin akan ditanyakan ya di dalam UAS ya, apakah itu esai ataukah itu sebuah mini project yang sifatnya individu itu nanti ditunggu saja ya, bentuk soal UASnya nanti, karena memang mata kuliah ini relatif individual ya. Teman-teman harus menguasai, memahami cara-cara di dalam melakukan penelitian kualitatif khususnya ya. Kemudian, sebagai informasi awal untuk mata kuliah ini dari waktu ke waktu, saya melihat tingkat kehadiran teman-teman semua ini menurun ya dari setiap pertemuan. Banyak sekali yang absen, banyak sekali yang tidak melakukan aktivitas perkuliahan di dalam LMS. Yaitu saya kembalikan lagi kepada diri rekan-rekan masing-masing ya, apakah itu nanti akan mencukupi atau tidak. Karena memang komposisinya sekarang sudah berubah ya dari yang 20% untuk kehadiran menjadi 30%. Jadi mohon untuk tidak disesali ketika nanti teman-teman tersangkut dari masalah Gue bro, gue tuh terus terang, gue di sinar. ya. Baik, kemudian teman-teman semuanya nanti di akhir sesi saya berikan kesempatan untuk konfirmasi kehadiran ya. Barangkali teman-teman di beberapa pertemuan sebelumnya ya, itu pertemuan apakah itu setelah UTS atau sebelum UTS itu ada sekiranya presensi yang kurang tepat, silakan dikonfirmasi nanti di akhir video conference kita pada siang hari ini agar tidak terjadi kesalahan input data ya, karena memang proses input apa untuk mencatat kehadiran tidaknya itu memang secara otomatis, tetapi yang memindahkan data LMS ke si akan itu adalah saya gitu ya. Jadi masih secara manual untuk memindahkannya, tetapi untuk merekam daripada kehadiran teman-teman itu secara otomatis. Baik, teman-teman semuanya, kita terakhir video conference di pertemuan ke-13 ya, di mana pertemuan ke-13 itu ya membahas tentang observasi kalau tidak salah ya. Oke, kita lihat ya di pertemuan di pertemuan 12 13 wawancara dan observasi ya. Nah, kita sekarang ada di pertemuan ke-15, artinya ada dua materi yang belum saya jelaskan secara sinkron ya, eh, yaitu terkait FGD dan teknik analisis data. Oke. Nanti saya akan berikan sebuah informasi, ya, informasi kata kunci lah ya, sebagai syarat kelulusan di Universitas Siberasia ya. Apakah dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk yang lain. Baik, silahkan saja ya, yang tidak nampaknya tidak ada yang on cam ya, tidak masalah lah ya. Yang penting teman-teman nanti bisa memahami ya, bisa bertanya langsung kalau memang ada yang sekiranya di apa namanya menjadi tanda tanya atau menjadi kebingungan. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang saya banggakan, mungkin di sini ada yang sudah melewati fase S1 tapi di program studi yang lain gitu kan. Atau mungkin sudah melewati fase D3 gitu ya, atau mungkin di sini ada yang berprofesi sebagai pengajar, dosen dan lain sebagainya. Ini sifatnya repetition ya, untuk pengulangan, untuk mengingat, atau mungkin teman-teman yang masih fresh graduate yang baru mengambil, baru belajar mata kuliah metode penelitian kualitatif.
Sebetulnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang cukup berat gitu ya. Ya dilihat dari bobot SKS-nya juga 3 SKS dan juga dilihat dari substansi materinya juga cukup bukan cukup ya, tetapi sangat penting untuk memberikan pengantar pemahaman teman-teman nanti menyusun suatu karya ilmiah. Apakah dalam bentuk paper ya, jurnal atau dalam bentuk skripsi gitu ya, bagi yang melanjutkan jenjang selanjutnya itu tesis dan disertasi. Oke, pertemuan ke-14 kita akan berbicara tentang forum group discussion di dalam penelitian kualitatif. Oke, fokus group discussion, mohon maaf ya. Pertama, istilah kelompok ya. Jadi dari beberapa pengertian fokus group discussion ini adalah dikatakan bahwa istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai focus group discussion (FGD) banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data. Salah satu yang beberapa waktu lalu yang kami gunakan, yang kami laksanakan FGD ini adalah untuk menyusun profil lulusan, ya. Jadi, Universitas Berasia sebagai kampus baru yang menerapkan sistem pembelajaran full online learning, ya. Kemudian juga berbasis digital, berbasis IT gitu kan. Mahasiswanya tersebar di beberapa wilayah ya, ada yang berprofesi di industri ya, di lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Kami menyusun atau merumuskan profil lulusan gitu kan. Nah, profil lulusan ini tidak bisa kami susun sendiri, artinya tidak bisa tim dosen komunikasi Unsia yang menyusun sendiri, tetapi melibatkan beberapa stakeholders. Contoh yang kami libatkan pada FGD beberapa waktu yang lalu adalah pertama dari kalangan akademisi dan praktisi, khususnya di bidang komunikasi. Kemudian kami melibatkan perwakilan daripada asosiasi profesi, ya, yaitu Aspikom. Kemudian juga kami melibatkan perwakilan ya tadi ya praktisi dari salah satu perwakilan industri, akademisi ya dikatakan sebagai dosen, katakan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menampung beberapa sudut pandang yang mungkin belum terfikirkan oleh kita gitu ya, yang mungkin belum terfikirkan oleh kita atau pencarian, penggalian data yang lebih komprehensif gitu ya. Nah, contohnya ketika kami menyusun profil lulusan teman-teman di sini gitu kan, kita eh, apa namanya orientasinya adalah ke komunikasi digital, ke penyiaran dan ke corporate communication. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan industri, dengan keterampilan yang memang bisa relevan antara minat dan keilmuan ya atau sajian kurikulum yang kita tawarkan ke teman-teman semua. Jadi FGD ini sebetulnya tidak hanya dilakukan, tidak hanya diterapkan pada proses pencarian data saat penelitian, tetapi di dalam praktek-praktek pekerjaan teman-teman semua ya di kantornya masing-masing. Ada yang berkonflik, ada yang bertikai antar personal dengan personal, antar divisi dengan divisi, atau antar lembaga dengan masyarakat umum, lakukanlah FGD ya, atau bahasa lainnya bisa dikatakan mediasi atau apapun itulah. Jadi fokus group discussion itu adalah apa namanya sebuah praktik gitu ya, sebuah praktik yang menghadirkan lebih daripada 2 orang gitu. Namanya juga grup. Kalau grup itu lebih daripada 2 orang ya, 3 orang itu bisa dikatakan grup. Kalau 2 orang yaitu pola komunikasinya komunikasi interpersonal. Maka dilihat daripada namanya fokus group discussion ini, maka pola komunikasi yang terbentuk di dalamnya adalah komunikasi kelompok, di mana kita sebagai peneliti, kalau di dalam praktik penelitian kualitatif dengan beberapa informan yang hadir sekaligus, maka sifatnya adalah komunikasi kelompok. Artinya apa? Komunikasi kelompok itu kita mengenali, bisa mengidentifikasi satu informan dengan informan yang lainnya, gitu ya. Tahu namanya, tahu identitas alamatnya, identitas agamanya, identitas budayanya, dan lain sebagainya.
Kemudian kita lihat bahwa poin kedua, pengambilan data kualitatif melalui FGD memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. Ada keterbukaan gitu ya, ada kepercayaan. Kenapa FGD ini dilakukan? Kebanyakan FGD ini dilakukan itu hanya untuk mempertegas kalau di dalam penelitian kualitatif. Sebetulnya melalui wawancara mendalam itu sudah cukup, tetapi FGD dilakukan itu untuk mempertegas, mensinkronkan ulang. Ini juga bisa digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan triangulasi data ya, atau melakukan keabsahan data, uji verifikasi data gitu ya. Jadi kalau uji verifikasi data di dalam FGD ini bisa berlangsung seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, perbedaannya antara FGD dengan wawancara, kalau wawancara kita berusaha menggali, mengkorek-korek apa yang ingin kita ketahui melalui pertanyaan yang mendalam, gitu kan? Tetapi di dalam FGD kita hanya melemparkan isu lalu biarkan mereka yang berdiskusi. Kita fokus untuk mengamati. Ya, bagaimana jawaban yang dikeluarkan oleh informan A, apakah diperkuat atau disanggah oleh informan B, gitu ya. Nah, itu kita silahkan nanti mengamati, menyimpulkan dari apa yang diperbincangkan oleh informan kita. Jadi kita di dalam apa namanya mengadakan FGD itu adalah sifatnya hanya untuk mengamati, meng-cross check atau mengkonfirmasi dengan cara melemparkan isu atau suatu permasalahan. Tidak lagi bertanya mendalam kepada semua informan. Itu dilakukan pada saat pertanyaan atau wawancara mendalam atau deep deep ya, deep interview. Kemudian FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik ya. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda gitu kan. Eh apa informan itu apakah memiliki latar belakang yang sama maupun memiliki latar belakang yang berbeda itu tidak menjadi masalah. Tetapi salah satu keunggulan, salah satu manfaat yang dirasakan dari dilakukannya FGD adalah teman-teman bisa langsung melihat mana sih data yang relevan, mana sih data yang absah saat itu juga gitu ya. Ketika yang dihadirkan 5 orang informan, lalu kecenderungan yang memberikan jawaban yang relatif sama itu dari 3 orang dan 2 orang berbeda. Nah, maka secara sederhana kita boleh mengambil data yang disampaikan oleh 3 orang. Artinya data yang disampaikan oleh 2 orang itu masih dipertanyakan atau belum teruji keabsahannya, gitu ya. Berbeda kalau di dalam proses wawancara. Kalau kita wawancara, kita mengalokasikan waktu minimal 1 jam, katakan seperti itu, untuk mewawancarai informan A. Kemudian di hari yang berbeda, kita melakukan wawancara serupa dengan informan yang lain. Dan di saat wawancara itu, kita melakukan cross-check data, gitu ya. Nah, ini di dalam wawancara memerlukan effort yang lebih daripada FGD. Jadi sebetulnya FGD ini memang kelebihannya kita bisa melihat data mana yang valid, data mana yang absah, data mana yang memang apa ya menjadi representasi dari kelompok informan yang kita wawancarai. Tetapi ada juga kelemahan informasi yang disampaikan oleh informan di dalam FGD itu relatif tidak mendalam gitu ya. Jadi kita hanya bisa menangkap kata kuncinya saja. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga gitu ya. Nah, di dalam FGD ini, kenapa dikatakan bahkan tidak terduga? Ada beberapa alasan mendasar. Kalau teman-teman mencari data, apalagi sifatnya rahasia, sensitif gitu ya, tentang keuangan, tentang agama, tentang kebudayaan, relatif seseorang itu, informan itu akan memiliki rasa siaga gitu ya, akan memiliki perasaan yang ini tidak boleh untuk dikeluarkan atau jaga-jaga gitu ya.
tidak dengan mudah untuk disampaikan. Tetapi di dalam forum diskusi ada satu informan yang mencetuskan A, B, C padahal itu sifatnya rahasia, maka informan lain akan terpancing gitu ya. Apakah akan mempertegas atau akan membantah gitu. Karena berangkat lagi dari konsep awal adanya homofili dan heterofili gitu ya. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Semakin banyak kesamaan apa yang disampaikan oleh informan lain, maka kecenderungan secara psikologis informan yang lainnya juga akan memberikan jawaban yang relatif sama. Jadi rasa was-was, rasa takut gitu ya untuk memberikan jawaban sebetulnya itu sudah tidak ada lagi karena memang bukan dirinya sendiri yang menyatakan informasi tersebut, tetapi ada informan lain yang berani gitu ya memberikan informasi serupa. Hasil FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan representasi suara masyarakat. Meski demikian, arti penting FGD bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya. Jadi sifatnya sangat untuk meng-cross check saja gitu ya. Lewat FGD, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi, atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. Nah, eh, karena sifatnya tadi untuk melengkapi, jadi ada argumentasi-argumentasi yang mungkin tidak tersampaikan dalam proses wawancara itu bisa tersampaikan itu. Pertanyaannya Pak, apakah lebih baik memilih FGD atau lebih baik memilih wawancara? Atau ketika menggunakan dua teknik ini sekaligus, teknik mana dulu gitu ya, metode pencarian data mana dulu yang sekiranya harus digunakan. Ini tidak ada aturan baku harus menggunakan FGD atau harus menggunakan apa namanya wawancara atau harus menggunakan wawancara dulu baru FGD atau FGD dulu baru wawancara. Tidak ada aturan baku, tetapi kembali lagi pada konsep utama di dalam proses penelitian kualitatif bahwa yang menjadi instrumen utama untuk mencari, menangkap, merekam ya data yang kita dapatkan, data yang kita cari di lapangan adalah kita sebagai peneliti. Kita adalah instrumen utama di dalam proses penelitian. Nah, kita juga yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan sekiranya berdasarkan karakteristik informan yang akan saya cari datanya itu sesuai dengan wawancara atau FGD. Itu silahkan gitu ya. Contoh, mungkin di sini ada yang berprofesi sebagai seorang guru gitu ya, ada yang anggota apa gelarnya SPD, MPD mungkin ya. Kalau guru itu relatif sudah tahu bagaimana cara pengajaran yang baik gitu kan, cara evaluasi yang baik dan lain sebagainya. Teman-teman kalau melakukan penelitian di dalam kelas gitu ya, ada PTK, penelitian tindakan kelas. Itu relatif yang digunakan adalah kuantitatif ya, menggunakan kuesioner, apakah kuesioner apa namanya konvensional ya, menggunakan secari kertas atau sekarang tuh sudah lebih canggih lagi gitu ya, kuesionernya secara digital melalui Google Form, kirim ke grup masing-masing kelas itu. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan penelitian tindakan kelas alias PTK itu secara kualitatif, teman-teman boleh kok menggunakan FGD, Forum Group Discussion gitu ya. Kumpulkan dari 40 siswa, 40 pelajar atau 40 mahasiswa di kelas ini, saya ambil 5 cewek, 5 cowok, katakan seperti itu. Lalu kita adakan FGD melalui ruang virtual maupun non virtual. Apa sih hambatan yang sekiranya kalau rumusan masalahnya adalah eh, apakah gitu atau bagaimana ya meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa pada metode penelitian kualitatif, apakah gitu ya materi metode penelitian kualitatif dapat diimplementasikan oleh mahasiswa dalam bentuk penyusunan proposal penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi rumusan masalah. Nah, saya ingin melihat dulu gitu ya. Saya ingin mencari data. Apakah dari di kelas ini itu paham nggak dari apa yang saya sampaikan dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Nah, untuk melakukan wawancara gitu ya dari beberapa informan yang menjadi representasi populasi kelas ini itu nampaknya memerlukan effort yang lebih ya gitu kan. Waktu yang lama, kemudian informannya juga
menyesuaikan waktunya juga kadang tidak mudah dengan kita sebagai peneliti, maka penggunaan metode FGD untuk melakukan penelitian tindakan kelas itu sangat tepat gitu. Contohnya seperti itu. Jadi penggunaan metode mana untuk mencari data itu dikembalikan lagi kepada diri kita sebagai peneliti karena kita adalah instrumen utama ya yang mengetahui permasalahan yang akan kita angkat menjadi sebuah pengetahuan nantinya gitu ya, hasil dari penelitian. FGD merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang secara teori mudah dijalankan, tetapi praktiknya membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi. Jadi di dalam FGD ini kita dituntut untuk bisa melihat, mendengar secara cepat. Karena adanya proses diskusi, dialog antara satu informan dengan informan yang lain, kita harus bisa mencatat, harus bisa menyimpulkan, harus bisa mencatat poin-poin besarnya. Apa sih yang dimaksud dari argumen yang disampaikan, gitu ya? Valid dan tidaknya, absah dan tidaknya. Kembali lagi ya bahwa Irwanto 2006 mendefinisikan FGD sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Pengertian fokus group discussion mengandung 3 kata kunci: diskusi, ya, bukan wawancara atau obrolan. Tadi di awal saya mengatakan kita sebagai moderator, ya, peneliti itu sebagai moderator di dalam FGD itu adalah melemparkan isu, melemparkan masalah. Biarkan mereka yang berdiskusi, hasil akhirnya kita nanti bisa menyimpulkan. Dan terdiri dari minimal 3 orang karena kelompok, ya, namanya juga focus group discussion. Terfokus dan terarah, artinya ada suatu isu, ada suatu topik. Teman-teman, kalau kita melihat beberapa channel di apa namanya di televisi gitu ya, nampaknya channel-channel pemberitaan ya seperti Apa Kabar Indonesia Malam gitu ya, beberapa atau mungkin sampai sekarang gitu ya, ada isu yang diangkat gitu melalui FGD gitu, contohnya tentang kesesatan di dalam Al Zaitun gitu ya, ada kelompok yang pro, ada kelompok yang kontra. Nah, sebagai presenter hanya melemparkan masalah atau melemparkan pertanyaan, biarkanlah mereka yang beradu argumen. Itu merupakan bagian daripada FGD. Kemudian kalau sekarang masih ada atau tidak ya itu ILC gitu ya. Itu relatif dihadiri oleh banyak orang, tetapi apa namanya moderator Karni Ilyas gitu ya, hanya sifatnya melemparkan masalah, melemparkan isu gitu ya sebagai pemantik, biarkan orang lain yang memberikan respon lalu kita yang mengamati gitu kan, mana yang sekiranya dianggap valid gitu ya, mana sekiranya dianggap absah atau tidak dari isu-isu yang kita lemparkan sebelumnya. Artinya ya, walaupun hakikatnya adalah sebuah diskusi, FGD tidak sama dengan wawancara gitu ya. Rapat atau obrolan beberapa orang. Kemudian FGD berfungsi sebagai metode primer jika digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian atau metode utama selain metode lainnya. Kembali lagi pada teman-teman, apakah Pak, kok saya relatif banyak menemukan di dalam skripsi gitu ya, metode penelitian kualitatif itu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tidak mesti seperti itu kok gitu ya. Artinya teman-teman kalau mau menggunakan metode utamanya FGD, observasi, dan dokumentasi boleh. Ya, boleh gitu. Tetapi ya memang kalau kita lihat selama ini ya wawancara gitu. Karena memang informannya gitu ya, dari segi waktu sulit untuk bertemu bersama-sama, dari segi geografis juga berjauhan, katakan seperti itu. Nah, teman-teman juga boleh nanti menggunakan FGD sebagai metode utamanya. FGD sebagai metode penelitian sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi gitu ya. Nah, ini perbedaan posisinya. Kalau tadi di poin kedua itu sebagai metode primer, kalau FGD diletakkan sebagai metode penelitian yang sifatnya sekunder, itu untuk melengkapi seperti apa yang tadi saya sampaikan ya. Melengkapi penelitian yang bersifat kualitatif, ini tipe ya, dan atau sebagai salah satu teknik triangulasi. Tadi saya sudah sampaikan juga di awal bahwa triangulasi itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada triangulasi sumber data, ya. Siapa yang menjadi informan kita, dialah yang menjadi sumber data kita, ya.
Artinya kita meng-cross-check, membandingkan dari informan satu ini relevan nggak dengan informan kedua. Artinya jawaban yang disampaikan oleh kedua informan ini sama atau tidak, konsisten atau tidak, gitu ya. Nah, di dalam praktek FGD kita bisa melihat real time gitu ya, sama atau tidak jawabannya. Kalau sama berarti absah, gitu ya, valid. Kalau tidak sama berarti kita masih harus mencari, menggali data sampai terbentuknya kesamaan, sampai terbentuknya konsistensi daripada data yang disampaikan oleh dua informan ini. Dalam hal ini, baik berkedudukan sebagai metode primer atau sekunder, data yang diperoleh dari FGD adalah data kualitatif. Memang FGD ini sebagai salah satu ya atau opsi di dalam pengumpulan data yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang sifatnya lisan gitu ya atau tidak berupa angka. Kapan harus digunakan FGD gitu ya? FGD harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai metode penelitian kualitatif apabila pertama, peneliti ingin memperoleh informasi mendalam tingkat persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan, gitu ya. Kemudian kedua, peneliti ingin memahami lebih lanjut keragaman perspektif dari antar kelompok atau antar kategori. Pertanyaannya, Pak, kalau kita melakukan FGD itu bukan antar personal, tapi antar kelompok boleh gitu. Seperti apa yang kita lihat gitu ya di layar kaca kita. Di dalam ILC gitu kan antar kelompok gitu ya, antar kelompok kubu Prabowo, kubu Jokowi. Kalau kita melihat atau merujuk pada isu yang sudah lama gitu ya. Kalau sekarang kubu Al Zaitun, kubu pemerintah, atau kubu Al Zaitun, kubu MUI, katakan seperti itu. Boleh-boleh saja. Kemudian peneliti membutuhkan informasi tambahan berupa data kualitatif yang melibatkan persoalan masyarakat yang kompleks ya dan berimplikasi luas. Jadi sifatnya itu mencari data-data tambahan. Barangkali di dalam wawancara itu belum tersampaikan, belum ada keberanian untuk mengungkapkan. Siapa tahu melalui forum grup diskusi ini semuanya informasi yang sifatnya rahasia itu mulai terungkap. Ada suatu permainan apa namanya psikologis ya teman-teman. Kalau kita melihat beberapa episode gitu ya di TV One atau di channel yang lain, itu beberapa wali santri katakan seperti itu, wali santri di Al Zaitun itu apa sedikit demi sedikit itu mulai membongkar, mulai mengungkapkan bahwa adanya NII di Al Zaitun, adanya praktik meminta sumbangan dari wali santri, adanya bla 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 dan lain sebagainya. Itu karena apa? Nah, karena dilihat dari segi psikologis yang memang tadi gitu ya. Ada terbentuknya homofili di sana, ada terbentuknya kesamaan. Kesamaan sudut pandang, kesamaan persepsi, kesamaan kebutuhan gitu ya. Sehingga orang tersebut tidak merasa takut gitu ya dan bukan bagian dari minoritas. Nah, di dalam FGD juga ya ada yang disebut kalau berbicara komunikasi massa, apalagi kita melihat FGD di dalam tayangan televisi itu ada disebut dengan spiral of silence ya, ada the spiral of silence ya, di dalam media massa. Jadi teori teori keheningan gitu ya. Siapa yang minoritas maka dirinya tidak memiliki kuasa untuk bersuara atau secara psikologis orang-orang minoritas itu akan dijebak gitu ya sehingga tidak berani untuk mengungkapkan apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi opini atau argumennya. Nah, di dalam FGD ini ya teori spiral of silence itu menjadi terkikis dan semakin lama semakin pudar gitu ya. Artinya kita semakin dikuatkan oleh beberapa pandangan yang disampaikan oleh informan lain gitu. Berbeda halnya kalau kita melakukan wawancara. Nah, kita yang diwawancarai sendirian gitu ya. Apakah saya salah nggak mengatakan seperti ini? Saya berani nggak untuk berterus terang? Maka masih terjadi spiral of silence gitu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang media massa. Kemudian peneliti ingin memperoleh kepuasan dan nilai akurasi yang tinggi karena mendengar pendapat langsung dari subjek risetnya. Jadi sifatnya redundansi ya, sifatnya menegaskan kembali. Ada beberapa alasan ya secara eh, mendasar mengapa harus dilakukan FGD. Pertama alasan filosofis gitu ya.
terkait juga dengan jenis data yang kita ingin dapatkan, kemudian alasan metodologisnya dan alasan praktisnya. Alasan filosofis yaitu pengetahuan yang diperoleh dalam menggunakan sumber informasi dari berbagai latar belakang pengalaman tertentu. Jadi kalau penelitian kualitatif itu relatif ya, relatif mencari data berdasarkan apa yang dialami gitu ya, berdasarkan persepsi yang terbentuk di dalam diri seseorang atau di dalam suatu kelompok gitu ya. Jadi filosofinya kenapa, seperti apa, falsafahnya seperti apa, atau latar belakangnya seperti apa. Kemudian alasan metodologis, adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau wawancara. Jadi rasa-rasanya masalah ini akan lebih komprehensif, datanya lebih lengkap jika dilakukan melalui FGD gitu ya. Kemudian alasan praktis ya, penelitian yang bersifat aksi membutuhkan perasaan memiliki dari objek yang diteliti sehingga pada saat peneliti memberikan rekomendasi dan aksi dengan mudah objek penelitian bersedia ini sorry ya ini tipe maksudnya subjek penelitian bersedia menerima rekomendasi tersebut. Partisipasi dalam FGD memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kedekatan dan perasaan yang memiliki. Jadi terkait isu gitu ya yang disampaikan itu adalah isu atas kepentingan kita bersama gitu ya. Kepentingan informan juga kepentingan periset atau peneliti gitu. Jadi ada alasan praktisnya seperti itu. Oke, nah kemudian ada beberapa panduan untuk menyusun pertanyaan FGD ya. Pertama harus jelas tujuannya apa gitu ya. Kemudian juga jenis informasinya seperti apa, apakah informasi kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuanti jelas tidak menggunakan FGD ya. Lalu bagaimana kita menggunakan informasi tersebut gitu ya. Bagaimana ada file note ya kalau di dalam observasi. Jadi ada catatan lapangan. Kemudian tuliskan pertanyaan umum ke khusus, berarti sifatnya deduktif gitu ya, dari umum ke khusus. Kemudian rumuskan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana. Kita menggunakan bahasa apa yang digunakan. Kalau orang daerah, ya katakanlah orang Jawa atau orang Sunda gitu ya, berdasarkan karakteristik informannya gitu ya, sulit untuk menyesuaikan dengan bahasa Indonesia ya, melakukan dengan apa dilakukan FGD ini dengan menggunakan pendekatan bahasa daerah itu bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Berbeda dengan wawancara di dalam FGD, moderator tidaklah selalu bertanya. Tugas moderator bukan bertanya, melainkan mengemukakan suatu permasalahan, kasus atau kejadian sebagai bahan pancingan diskusi. Jadi sifatnya itu sebagai pemantik gitu ya. Nah, analisis data dalam dan penyusunan laporan FGD, jadi untuk menganalisis data di dalam proses penelitian kualitatif itu adalah saat penelitian itu dilakukan. Ya, berbeda dengan kuantitatif, bisa saja pencarian datanya sudah selesai, tetapi analisanya nanti belakangan. Kalau di dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan atau berlangsung selama penelitian itu berlangsung. Ya, jadi kita sebagai seorang peneliti yang mengadakan atau melakukan FGD sebagai salah satu metode untuk mencari data, kita harus mendengarkan atau melihat kembali rekaman daripada FGD, gitu ya. Baik itu rekaman suara, audio maupun rekaman audio visualnya. Tulis kembali hasil rekaman secara utuh dengan membuat transkrip, ya. Kemudian baca kembali hasil dan cari mana masalah-masalah topik yang sekiranya relevan ya dan mana yang sekiranya tidak relevan dengan melakukan reduksi data gitu ya. Karena berhubungan dengan kelompok, data-data yang muncul dalam FGD biasanya mencakup konsensus, perbedaan pendapat, perbedaan pengalaman yang berbeda, ide-ide inovatif dan lain sebagainya atau pro dan kontra tadi ya kalau pengalaman yang berbeda. Nah, itu seputar FGD di dalam proses pencarian data metode penelitian kualitatif ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke ya. Jadi mungkin teman-teman nanti pada praktiknya silahkan menggunakan FGD ini sesuai dengan kebutuhan dari topik atau isu permasalahan yang akan diangkat gitu ya. Nah, bagian terakhir atau materi terakhir di dalam materi atau mata kuliah metode penelitian kualitatif ini adalah bagaimana teman-teman, Bapak Ibu semuanya
mengolah data setelah data itu didapatkan dari lapangan atau disebut dengan teknik analisis data ya. Ini cukup banyak materinya. Pertama, ya, istilah analisis berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berarti anak, yang berarti dari atas, dan lisis, yang berarti memecahkan atau membongkar, ya. Jadi analisis data, khususnya di dalam proses atau di dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, mencari, setelah mencari tentu mendapatkan, setelah mendapatkan otomatis menyusun, ya, secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun FGD ataupun observasi ya. Catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain ya. Jadi analisis datanya melalui beberapa tahapan. Kalau tadi nanti kita akan bahas di dalam analisis data dari Mills dan Habermas gitu ya. Ada 3, reduksi, kemudian pemaparan data dan penarikan kesimpulan. Karakteristik pokok analisis data kualitatif ya. Pertama, analisis data kualitatif dilaksanakan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Nah, tadi sudah saya sampaikan pada materi FGD bahwa analisis data kualitatif itu berlangsung bersamaan. Apakah kita saat wawancara ataukah kita saat FGD, kita juga langsung saat itu melakukan analisis data. Ya, bahwa ini materi yang atau jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan, kemudian oh, ada temuan baru yang sekiranya ini menjadi pola yang dapat kita kembangkan nantinya, gitu ya. Kemudian analisis data kualitatif selalu melibatkan kegiatan penulisan memo, baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data, ya. Jadi ada tulisan-tulisan, gitu. Kalau sekarang ya tidak mesti ada tulisan juga kalau sekarang itu ya. Adanya rekaman, contohnya rekaman dari HP, gitu ya, dari kamera dalam bentuk video maupun audio. Analisis data kualitatif selalu melibatkan kegiatan coding gitu ya. Ada coding atau pengkategorisasian gitu ya. Karena pertanyaan itu merupakan operasional dari teori ya. Nanti itu teman-teman saat melakukan wawancara tentu harus membuat atau menyusun interview guide. Nah, interview guide itu merupakan operasional atau turunan daripada teori yang kita gunakan sebagai pisau analisis. Maka yang dimaksud dengan kegiatan coding di sini adalah mengelompokkan ini jawaban untuk menjawab pertanyaan dari A. Nah, pertanyaan dari A ini merupakan turunan daripada teori untuk mencari tentang pola komunikasi interpersonal, contohnya, ya. Kemudian selain pola komunikasi interpersonal, ada eh, yang berbicara ya dari teori itu membahas tentang hambatan komunikasi interpersonal. Nah, itu dicocokkan, dikategorisasikan, ya. Kemudian analisis data kualitatif selalu melibatkan kegiatan menulis, writing ya, sebagai alat penajaman analisis. Analisis data kualitatif selalu melibatkan kegiatan menulis. Jadi nanti ada yang disebut verbatim atau transkrip gitu ya. Kalau teman-teman setelah melakukan wawancara itu semuanya harus ditranskripkan. Informan ngomong bahasa daerah juga ditulis. Informan ngomong apa anu gitu ya, itu ditulis gitu. Jadi dituntut harus mau dan bersedia untuk menulis gitu ya, menulis coding, menulis catatan lapangan dan lain sebagainya. Analisis data kualitatif selalu mengarah pada pembuatan konsep baru atau terhubung dengan konsep yang sudah ada. Jadi bagaimana konsep baru itu bisa menjelaskan tidak terhadap atau konsep yang digunakan itu bisa menjelaskan tidak terhadap fenomena atau masalah sosial atau ya masalah yang sedang kita teliti. Atau dari konsep itu dibandingkan gitu ya dengan realita yang ada itu kontradiksi. Nah, bagaimana teman-teman bisa menganalisa perbedaan-perbedaan itu? Kadang di dalam penelitian kualitatif menariknya bahwa kadang teori itu relevan dengan fenomena yang kita teliti, juga kadang kontradiksi.
pertanyaannya, apakah kita salah menggunakan teori sebagai pisau analisis atau kita harus berangkat dari paradigma kritis gitu ya. Mungkin saja teori itu sudah tidak relevan lagi ya dengan keadaan sekarang gitu ya, dengan fenomena yang terjadi. Dan saya menganjurkan, menghimbau teman-teman, meskipun levelnya masih S1, di dalam skripsi nanti, di dalam penelitian nanti, baik dalam jurnal, ya, itu minimal menggunakan dua teori, yang dimana dua teori itu bisa berperan untuk menguatkan satu sama lain, atau bisa untuk saling menyanggah, gitu ya. Bisa untuk menguatkan atau saling menyanggah atau membantah antara asumsi dari teori A dengan asumsi daripada teori B. Oke. Nah, proses analisis datanya, kembali lagi saya tegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah ongoing activity, ya, yang berlangsung sebelum penelitian ke lapangan, lalu selama pencarian data di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Sebelum, saat, dan setelah selesai, ya. Namun biasanya lebih difokuskan pada saat proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Jadi, kalau data-datanya yang didapatkan kok seperti ini, lalu teorinya tidak sesuai, kita harus buru-buru bertindak, harus segera bertindak. Apakah kita harus ganti teori, ya, atau kita harus menambah teori? Jadi, analisisnya saat kita mencari data. Contoh, waktu dulu saya saat tesis, gitu ya, saya mencari data, satu malam saya selesai, gitu ya, lalu pulang, ya, 1-2 harinya saya langsung apa namanya mengolah datanya, bahkan saat proses wawancara juga saya olah datanya. Kemudian pada saat setelah selesai melakukan wawancara juga saya mengolah data gitu ya, memisahkan, memilah dan memilih apa yang sekiranya diperlukan dan tidak diperlukan. Lalu 3 proses yang saling terhubung, ya. Pertama, proses mendeskripsikan, describing, ya, menggambarkan dengan mempergunakan kata-kata, menyebutkan karakteristik-karakteristik pokok, terutama dari konteks sosial, intensi aktor-aktor sosial, dan proses-proses sosial. Atau dikatakan bahwa untuk mendeskripsikan ini juga nanti ya di slide selanjutnya, dan disebut dengan reduksi data, ya. Memilah dan memilih, membuang dan merapihkan kembali data yang sudah kita dapatkan, lalu mendeskripsikan atau memaparkan, ada paparan data, ya. Kemudian yang kedua, proses mengklasifikasikan, ya, mengelompokkan dalam kelas-kelas berupa kategori-kategori tertentu, atau reduksi data, direduksi gitu kan. Kemudian eh, yang ketiga, bentar ya. Proses menghubungkan atau mengkoneksikan, ya, menghubungkan kelas-kelas berupa kategori-kategori tersebut menjadi sejumlah konsep-konsep yang telah dihasilkan dalam proses mengklasifikasikan, sehingga kita menemukan pola atau kerangka penalaran yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Menghubungkan atau mengkoneksikan ini sesuai dengan unit atau pisau analisis gitu ya. Teorinya ini berbicara tentang A, lalu bisa nggak menjelaskan dari data yang kita dapatkan gitu. Ada keterhubungan atau ada mengkoneksikan gitu ya antara pisau analisis gitu ya untuk membedah mengkaji data yang kita dapatkan di lapangan dengan data-data yang sudah tersaji, ya. Jadi visualnya ini adalah bentuk pendeskripsian, describing gitu ya, kemudian diklasifikasikan, kemudian dikoneksikan gitu ya dengan beberapa elemen yang ada di dalamnya, yaitu tentu ya dengan teori, ya, maka menjadi sebuah proses analisis kualitatif. Kemudian 4 komponen, ya, 4 komponen analisis data, ya, menurut Mills dan Habermas di sini. Pertama ada eh, koleksi data, yaitu dari kita melakukan pencarian data,
melalui wawancara ataupun melalui FGD gitu ya, melalui observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul gitu ya, kita melakukan reduksi data, pengklasifikasian. Setelah itu kita melakukan penyajian data ya. Setelah bersih daripada data-data yang tidak diperlukan, kita disajikan data, lalu penarikan atau memastikan kesimpulan ya, penarikan data atau penyajian kesimpulan data. Nah, ini gambarannya data collection ya. Setelah data collection itu data reduction, setelah data reduction itu masuk ke data display dan conclusion ya. Artinya kesimpulan gitu, kesimpulan akhir setelah data itu dikaji melalui teori-teori yang digunakan. Juga di dalam kualitatif ya, persentase subjektif kita sebagai peneliti itu relatif besar. Tetapi jangan sampai mendominasi daripada data yang yang kita dapatkan dari lapangan. Koleksi data ya, koleksi data atau data collection di sini data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, misalnya transkrip wawancara, ya kan? Atau data yang telah kita dapatkan dari hasil FGD gitu ya, berupa file note ya, catatan lapangan. Nah, ya, kok macet. Reduksi data, proses memfokuskan, menseleksi, mengkategorikan, dan mentransformasikan data menjadi lebih padat dan lebih ringkas. Ya. Kemudian tampilan data dan hasil analisis data yang telah disederhanakan, dan yang terakhir adalah hasil analisis setelah mengkoneksikan konsep-konsep yang telah ditemukan, dibangun atau dipergunakan. Nah, ini adalah materi terakhir kita gitu ya. Setelah nanti teman-teman mencari, lalu mengumpulkan dan mendapatkan data, lalu data itu harus dibagaimanakan gitu ya. Harus diseperti apakan, bagaimana Pak cara mengolahnya, bagaimana Pak cara menyajikannya gitu ya. Apakah itu penelitiannya di tempat di perusahaan masing-masing atau data yang didapatkan itu dari lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan perusahaan sekitar gitu ya. Atau kita sifatnya mengamati dari media massa gitu ya. Ada framing media, ada kajian semiotika gitu ya, dan lain sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Dua materi yang sudah saya jelaskan tadi tentang FGD dan FGD dan analisis data. Jadi kita akan langsung masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu minggu UAS ya. UAS itu dimulai 24 Juli sampai 6 Agustus ya, teman-teman semuanya. Jadi ada 2 minggu yang bisa digunakan teman-teman. Nanti silahkan ditunggu saja, dibaca saja instruksi yang saya berikan di dalam bentuk soal UASnya. Apakah itu mini project ya, yang saya rasa kalau penelitian kualitatif, kalau bentuk mini project itu sifatnya individual atau dalam bentuk esai ya. Tapi kemungkinan mini project ya, kita ngambilnya yang simpel-simpel saja gitu. Oke, tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang dikonfirmasi. Dipastikan lagi kehadiran ya, Bapak Ibu semuanya kehadiran, keaktifan, mengerjakan UAS, mensubmit UAS ya. Nanti sampai tanggal 6 saya berikan kesempatan bagi teman-teman semuanya di kelas ini untuk konfirmasi nilai, konfirmasi kehadiran sampai tanggal 6 ya, sampai berakhirnya fase UAS atau masa UAS. Lebih dari tanggal 6 Agustus tidak ada konfirmasi lagi terkait kehadiran, nilai, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana Mbak Anggita? Silahkan, ada yang ingin dikonfirmasi? Halo, Mbak Anggita? Di kelas ini, ya, di kelas ini eh, kehadirannya relatif menyusut, ya, menyusut sangat drastis, ya. Padahal mata kuliah ini juga masih masih berproses untuk dilengkapi, ya. Materi terakhir sudah disajikan
video tappingnya ya yang di itu oleh Prof Hairil ya. Ditanyakan di grup ini itu saja ya. Kalau beda mata kuliah Mbak Anggita di grup WA ditanyakannya nanti masih ada kesempatan khususnya untuk stakeholders mapping. Nanti kita masih ada Vicon di minggu UAS ya karena belum semua kelompok presentasi. Baik, kalau tidak ada yang dikonfirmasi untuk mata kuliah ini, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam bentuk modul, dalam bentuk materi, ya sekiranya nanti teman-teman bisa memahami ya. Mohon maaf kalau konten video pembelajarannya belum bisa disajikan dari hasil tapping Prof Hairil ya, karena memang masih keterbatasan waktu. Beliau dari Palu ya, dari Sulawesi sana, baru kemarin tappingnya juga. Jadi saya inisiatif untuk menghadirkan konten-konten serupa yang relevan, tapi ngambil daripada konten orang lain di YouTube gitu ya. Selebihnya saya ingin meminta maaf kalau memang dirasa ya apa namanya saya menemani teman-teman selama 1 semester ini ada kekurangan, ada kesalahan baik dari sikap, dari ucapan gitu ya, dan tidak maksimalnya saya membersamai teman-teman. Mohon dimaafkan lahir dan batinnya. Selamat menempuh UAS dan selamat berjuang kembali ya di semester yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi